3 saja, baik. Ibu. Oke. Baik. Mulai, Suku. Siap. Oke. Baik. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bertemu atau berjumpa dalam keadaan sehat sejahtera. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi sebagaimana kita diberi tugas untuk menyampaikan materi kita dan pembelajaran yang saya akan bawa pada saat ini tentang asesmen. Sebelum kita masuk, saya meminta kita semua untuk ada di hadirat Tuhan dan kita mengambil waktu untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menjaga kami dari pagi sampai malam hari ini. Saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan beri waktu bagi kami untuk memaparkan materi yang akan kami bawa di dalam diskusi. Kami percaya segala apapun yang akan kami lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Mengawalinya dengan kasih dan cinta-Mu serta mengakhiri pula dengan cinta kasih-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ice breaking. Mungkin tadi ice breaking saya, yaitu bagaimana kita sama-sama melakukannya bersama. Kalau saya bilang aku cinta pendidikan. Mulai. Aku cinta pendidikan. Ya. Baik. Saya akan menjelaskan tentang asesmen pada kesempatan ini, di mana dimulai dari pengertian. Pengertian asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar mengetahui sejauh mana prestasi anak belajar daripada apa yang telah dipelajarinya. Yang berikut tujuan asesmen. Jenis-jenis asesmen. Ada juga jenis asesmen dari asesmen yang sering digunakan antara lain yaitu yang pertama, performance assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan, mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Yang kedua, penilaian portofolio dan penilaian proyek. Yang ketiga, produk assessment dan self assessment. Kalau tadi penilaian portofolio dan penilaian proyek itu, penilaian proyek ini merupakan suatu tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dengan penyajian data yang ada. Produk assessment dan self assessment, yaitu produk assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan
dengan cara membuat suatu produk tertentu. Sedangkan self-assessment dilaksanakan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan di dalam kepentingan pengelolaan kegiatan belajar mengajar di tingkat kelas. Fungsi asesmen atau penilaian mempunyai peran yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Di mana fungsi formatif kita ketahui bahwa merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulusan atau tidaknya peserta didik tersebut. Dengan demikian juga terdapat 3 jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Yang pertama, asesmen akademik, yang di mana suatu proses untuk mengetahui kondisi kemampuan peserta didik, atau berkebutuhan khusus dalam bidang akademik yang dialaminya atau dimilikinya. Yang kedua yaitu asesmen non-akademik. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi khusus dari seorang siswa dan juga mengetahui kondisinya yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandang oleh peserta didik tersebut secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga yaitu asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau asesmen perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun memilih alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan perkembangan akademik maupun dalam penyusunan program berkebutuhan khusus. Penyusunan instrumen atau langkah-langkah penyusunan dalam instrumen diagnostik terdapat 2, yaitu yang pertama menetapkan tujuan asesmen, yang kedua bagaimana mengembangkan alat asesmen untuk dipergunakan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian pemaparan saya tentang asesmen pada hari ini. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru atau teman-teman untuk bisa menanggapi materi yang saya bawakan pada kesempatan ini, atau mungkin ada saran ataupun usulan. Saya beri kesempatan kepada kita semua untuk turut mengambil bagian di dalam memberikan solusi dan saran. Kesempatan saya berikan. Atau minta maaf, mungkin saya bertanya duluan ya. Mungkin dari pemaparan materi saya ada yang sudah tahu atau sudah mendengar tentang asesmen atau belum? Halo teman-teman. Asesmen itu sama seperti penilaian, Kak, Bu? Iya, asesmen itu bagaimana proses untuk mengetahui kondisi. Ya, Bu. Ya, seperti penilaian. Oh, iya, Bu. Melihat anak dari kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Teristimewa anak-anak berkebutuhan khusus.
Mungkin Ya, Bu. dari anak-anak berkebutuhan khusus yang kita tahu yaitu ada terdiri beberapa jenis ketunaan. Ya, Bu. Masih ada lagi kok. Halo Ibu Rita. Pak Fit tidak ada kah? Ya, Pak Fit, sementara ada gangguan jaringan, Bu. Kalau Ibu Rita, Ibu Rita kasih hidup mic-nya dulu. halo Ibu Ya, Rita. minta maaf. Halo, iya, minta maaf. Iya, tadi suara ada putus-putus, jadi saya kurang dengar tadi yang 3 jenis asesmen, Ibu. Mungkin bisa diulang, kok. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Tadi ada 3 jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu asesmen akademik. Asesmen akademik yang kita ketahui yaitu suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam bidang akademiknya masing-masing. Yang kedua yaitu asesmen non-akademik, Ibu. Non-akademik yaitu asesmen kekhususan di dalam pendidikan khusus untuk suatu proses mengetahui kondisi dari peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandang atau dimiliki secara mendalam, yang komprehensif dan akurat dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu asesmen perkembangan. Asesmen perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi dari perkembangan siswa terkait dengan kemampuan intelektualnya, emosinya, perilaku siswa, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun penilaian alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus, Ibu. Mungkin saya mau jelaskan di sini tentang perkembangan anak-anak, di mana kita ketahui masing-masing jenis ketunaan anak berbeda-beda. Di dalam kelas yang saya biasa ajar yaitu anak tunanetra. Anak tunanetra ini dia harus dalam proses pembelajaran menggunakan huruf Braille. Dan huruf Braille itu bukan langsung ditulis menggunakan ballpoint ataupun pensil, tapi harus terlebih dahulu mengenal alatnya dulu, yaitu menggunakan riglet dan stylus. Iya, Bu. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Bu Rita, Pak Melki ada yang belum Jelas, Bu. paham? Sementara pas, Bu. Oh. Kalau Ibu Rita sudah cukup ke? Sudah Bu paham? Rita sementara ada gangguan Tentang- jaringan mungkin, Bu. Oh iya. Ya, ya. Baik. Lanjut, Bu. Oke. Mungkin dari asesmen yang kita ketahui khususnya dalam asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, sebagai guru, kita juga harus pandai di dalam mengasesmen anak-anak. Karena ketika kita asesmen salah, tentu kita juga salah di dalam menempatkan anak-anak yang kita didik mereka. Oleh karena itu, berbagai macam jenis ketunaan yang ada di sekolah luar biasa, sewajarnya kita harus memperhatikan mereka dengan melihat segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki di dalam pribadi mereka masing-masing, dan dalam semua itu kita juga harus menempatkan kepada kelas-kelas tersebut, kelas-kelas tertentu dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih mengerti dan lebih paham tentang apa itu asesmen
dalam pribadi mereka masing-masing. Mungkin penyampaian saya tentang asesmen sampai di sini, dan selanjutnya bagaimana memberikan tugas kepada kita semua pada kesempatan ini, khusus teman-teman yang ada. Tugas kita boleh mengerjakan tugas yang pertama, yaitu tulislah 3 jenis atau sebutkan 3 jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Soal yang pertama. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah penyusunan asesmen diagnostik dan penyusunan instrumen asesmen itu. Hanya ini saja 2 soal yang saya berikan kepada teman-teman untuk mengerjakannya, dan proses pengumpulannya bisa dikirim melalui WA pribadi saya, dan saya tunggu sampai jam 10 malam ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bisa kok? Siap, Bu. Minta maaf sampai jam 10 malam. Kami mete, Bu. Oke, baik, kita sama-sama mete ya. Ya, mungkin sampai di sini penyampaian saya atau materi saya tentang asesmen. Masih ada lagi pertanyaan Pas, Bu. tentang tugas? Kalau sudah pas, saya ingatkan lagi. Kerjakan tugas tadi, ada 2 soal, kumpul melalui WA saya jam 10. Saya terima Tidak ya. ada, Bu. Pas. Oke, tidak ada. Ya, saya minta terima kasih telah mengikuti materi pada kesempatan ini dengan asesmen yang tadi saya sampaikan. Saya percaya kekurangan dan kelebihan saya merupakan kesempurnaan dari Bapak Ibu yang sementara ada di dalam kelompok Baik, Bu. saya pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang dapat memberkati kita semua di dalam setiap aktivitas pelayanan kita bersama. Ya, mari untuk menutup kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Allah boleh memberkati kami dalam seluruh rangkaian kegiatan kami di saat ini. Segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa sendiri yang dapat menyempurnakan semuanya bagi kehidupan kami. Ini kami mengakhiri semua kegiatan kami. Kami taruh di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.